Ya, selanjutnya kita membahas tentang bagaimana hukum penurunan sifat menurut Bapak Mendel. Ya, jadi yang pertama seperti yang tadi sudah sedikit kita singgung di depan, bahwasanya beliau menggunakan kawin silang, ya, teknik kawin silang atau hibridisasi dengan menggunakan tumbuhan ercis. Misalkan contoh di sini adalah tumbuhan ercis dengan bunga berwarna ungu dengan tumbuhan ercis berwarna bunga putih, ya, dengan warna bunga putih. Beliau kawin silangkan karena beliau sudah mengetahui sifat daripada kedua indukannya, maka sifat teknik ini beliau namakan sebagai perkawinan silang terkontrol. Ya. Selanjutnya, kalau kedua tumbuhan tadi dikawin silangkan, maka generasi pertama anakannya itu 100% berbunga purple. Hal ini membuktikan bahwasanya hipotesis blending, ya, itu salah. Apa hukum hipotesis blending itu? Penjelasannya adalah bahwa hipotesis blending ini merupakan sebuah teori, ya, teori pewarisan sifat yang sangat populer sebelum Gregor Mendel menemukan atau merumuskan temuannya. Yang mana hipotesis blending ini menyatakan bahwa sifat-sifat keturunan adalah hasil campuran langsung antara sifat kedua orang tua. Ya, jadi hipotesis blending itu ada blend. Blend itu nyampur. Ya. Jadi anak itu merupakan campuran langsung dari kedua sifat orang tuanya. Ya. Misalkan jika ada orang tua atau tumbuhan induk memiliki bunga merah dan tumbuhan eh, lainnya memiliki bunga putih, jadi orang tuanya, tumbuhan induknya bunganya berwarna merah dan bunga putih, maka anakannya nanti memiliki campuran warnanya jadi pink, misalkan merah campur putih menjadi pink, ya. Jadi menurut temuan Mendel yang pertama ini, konsep hipotesis blending tadi itu salah, ya. Meskipun nanti belakangan kita akan tahu bahwa ada namanya sifat intermediate, ya. Jadi kayak tadi, induknya merah, induknya berikutnya putih, tapi anakannya kok ternyata memiliki pink. Nah, itu ternyata ada, tapi nanti itu jelaskan. Tapi dengan temuan Mendel yang pertama ini, beliau membuktikan bahwa hipotesis blending itu tidak sepenuhnya benar atau salah, ya. Karena faktanya dengan temuan Mendel ini, orang tuanya memiliki bunga atau induknya memiliki bunga berwarna ungu dan induk yang kedua memiliki bunga berwarna putih, anak generasi pertamanya adalah memiliki bunga purple. Sepenuhnya 100% memiliki warna bunga ungu. Jadi temuan ini, karena kan kita berbicara tentang temuan ilmiah, maka dengan eksperimen ini hipotesis blending menjadi terbantahkan. Kemudian beliau mengawin silangkan lagi anak-anakan generasi pertama ini untuk mendapatkan anakan generasi kedua atau F2. Ya. Ternyata dari generasi kedua ini diketahui tidak lagi 100% tanaman anakan generasi kedua itu memiliki bunga berwarna ungu. Sudah mulai muncul ada tumbuhan ercis anakan generasi kedua yang berwarna putih bunganya. Sehingga kalau kita rasiokan, rasionya tidak lagi 100%, tapi 75% adalah tumbuhan anakan ercis yang berwarna daunnya putih, ungu, dan 25% itu anakannya memiliki bunga berwarna putih, ya. Atau rasionya adalah 3:1, 75% banding 25%. Ya. Hal ini membuktikan bahwasanya pada anak-anak generasi pertama tadi, yang mana semuanya memiliki warna daun purple atau ungu, sebenarnya dalam tubuh mereka itu masih menyimpan informasi genetik untuk bunga putih. Tapi ketika dia di dalam satu organisme, di satu tumbuhan itu terdapat informasi genetik ungu dan putih, maka yang muncul itu ungu, karena ungu dominan. Sedangkan yang putih baru akan muncul warna putih bunganya jika pada individu anakan itu tidak ada sifat atau materi genetik yang mengkode bunga warna purple sama sekali. Jadi warna putih hanya muncul ketika tidak ada pengaruh dari warna ungu sama sekali. Hingga muncullah rasio 3:1. Misalnya teman-teman sudah bisa memahami ini, ya. Ya, jadi hal ini membuktikan bahwasanya pasti pada generasi pertama tadi itu sebenarnya ada informasi genetik untuk bunga berwarna putih, hanya saja tidak dimunculkan. Mengapa? Karena tertutupi oleh pengaruh warna bunga purple atau ungu, ya. Jadi di sini adalah 100% bunga keturunan pertama itu bunganya berwarna ungu, tapi di dalam diri mereka masih tersimpan informasi genetik untuk bunga berwarna putih. Buktinya apa? Ketika ini kita kawin silangkan, muncullah bunga berwarna putih
meskipun masih minoritas dengan rasio 3:1 atau 75% banding 25%. Jadi istilahnya adalah informasi genetik untuk warna putih itu ada, tapi tidak diekspresikan, tidak dimunculkan. Ya. Nah, kemudian kalau kita rasiokan semuanya, semua sifat tadi, bahwa bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih di generasi anakan pertama atau F1, 100% bunganya ungu semua. Tapi sekarang kita ngomong tentang generasi kedua atau F2 atau filial 2, maka rasio bunga atau rasio tumbuhan anakan dengan warna bunga ungu dibandingkan dengan rasio warna bunga anakan berwarna putih itu 3:1. 3 untuk bunga berwarna ungu, 1 untuk bunga berwarna putih, atau 75% untuk bunga berwarna ungu dan 25% untuk bunga berwarna putih. Hal yang sama juga berlaku untuk kalau kita mengkawin silangkan indukan yang memiliki bentuk biji lingkar, bulat, bundar, bola, ya, dengan tumbuhan yang memiliki bentuk auricle atau keriput, ya, maka rasionya pun juga rasio F2. Ingat ya, F2 adalah 3:1. Hal yang sama juga akan kita amati kalau kita mengawin silangkan tumbuhan ercis dengan warna biji kuning dengan warna biji hijau, maka rasio anakan generasi kedua atau F2 atau filial 2 adalah 75% banding 25%. Hal yang sama juga akan kita amati kalau kita mengkawin silangkan tumbuhan ercis yang memiliki pods atau kantong biji berwarna hijau dengan tumbuhan ercis yang memiliki kantong biji berwarna kuning, maka anakannya pun juga memiliki rasio anakan kedua, generasi kedua, F2 memiliki rasio 3:1 atau 75% banding 25%. Ya, jadi ini karena ini terlihat bahwasanya sifat-sifat yang dominan itu selalu rasionya lebih banyak. Ya. Karena tadi warna purple bunga itu muncul ketika pada anak terdapat P besar atau P besar P kecil. Dalam kasus P besar P kecil tidak akan muncul sama sekali putihnya. Bukan berarti purple dikawinkan dengan putih menjadi biru muda misalkan. Tidak. Itu berlaku kalau ada hipotesis blending atau nanti kita membahas tentang intermediate. Tapi dalam konteks sekarang hukum Mendel 1 yang ada adalah rasionya 3:1, 3:1, 3:1, dan 3:1. Kemudian beliau menyatakan bahwa setiap sifat itu dikontrol oleh sebuah gen. Dengan gen yang tadi kita bahas. Seperti warna bunga pada di gambar ini, yaitu bunga berwarna ungu dengan bunga berwarna putih. Ya. Logikanya bagaimana kok bisa seperti ini? Karena kita punya induk laki-laki dan induk perempuan. Atau pada tumbuhan atau hewan, induk jantan ataupun induk betina. Dan masing-masing induk itu kan punya kromosom tadi. Dan masing-masing kromosom itu memiliki alel. Alel itu apa sih? Alel itu kayak ini loh. Kalau kita anggaplah bahwa gen yang mengkode warna bunga itu P. Ya. Maka ada P besar dan P kecil. Lah berarti ada alel P besar, ada alel P kecil. Ya. Bisa jadi alel P besar itu dari orang tua laki-laki, P kecil dari orang tua perempuan. Atau bisa juga dari orang tua laki-laki itu ada P besar, P kecil, pada orang tua perempuan ada P kecil, atau P besar, P kecil. Jadi itulah alel. Setiap individu itu memiliki dua alel ya untuk setiap sifatnya. Dari mana? Dari masing-masing orang tuanya. Orang tua satu nyumbang satu alel, orang tua ibu memberikan satu alel. Ya, jadi itulah alel. Nah, sedangkan kalau genotype itu adalah sekuen nukleotida seperti ini. TACCA-AGG-CAA-TGC itulah alel. Yang dilihat di paling bawah yang warna hijau itulah alel. Ya. Saya nggak bisa tunjukkan, kalau saya tunjukkan nanti akan muncul lagi seperti barusan. Maka itulah genotip sekuen gen. Ya. Jadi alel itu sendiri adalah istilah, sebenarnya dia adalah DNA, bagian DNA pada gen tertentu. Ya. Tapi kita, sebagai misalkan saya, itu menerima satu alel, misalkan sifat yang mengatur warna rambut. Maka saya menerima satu alel dari ayah, satu alel dari ibu. Ya. Jadi jangan bingung antara alel. Jadi kita memiliki dua alel. Nah, tadi genotip itu adalah sekuen asam nukleotida seperti yang muncul di bawah tadi. Ya, sekarang ada warna merahnya TACC, GT, AGG, CAA, TGTC itu alel 1. Alel 2 adalah TACC, AC, AGG, CAA, TGTC. Ya, ini alel. Jadi genotip itu adalah sekuen ini. Jadi informasi tadi kita bahas tentang gen
gen itu memiliki fungsi untuk menurunkan sifat dari indukan ke anakan. Sebenarnya kalau kita kodekan, itu muncul sekuen nukleotida semacam ini. Itu namanya genotip. Kalau fenotip adalah sifat yang muncul dari kelihatan di luar, ya. Visibly expressed trait, sifat yang diekspresikan secara visual, bisa dilihat oleh mata kita. Kayak tadi warna bunga merah, warna bunga putih, warna bunga ungu, warna bunga putih, bentuk polong bulat, bundar, bentuk polong keriput, kantong polong warna hijau, kantong polong warna kuning, dan seterusnya dan seterusnya. Dan hebatnya Pak Mendel, beliau itu bisa merumuskan konsep ini tanpa dulu tahu tentang DNA. Karena ketika beliau melakukan eksperimen, DNA itu belum diketahui seperti sekarang ini. Sekarang ini kan kita mengetahui banyak sekali informasi tentang DNA, bagaimana bentuk DNA, bagaimana bentuk 3 dimensi DNA, dan sebagainya. Kita sudah mengetahui yang sangat banyak sekali info tentang DNA. Meskipun kalau kita bandingkan dengan yang belum kita ketahui, lebih banyak yang belum kita ketahui. Tapi maksudnya dibandingkan dengan zaman ketika Pak Mendel dulu hidup dan bekerja, maka pada saat itu beliau berhasil merumuskan hukum Mendelnya sebelum mengenal tentang DNA. Dan itu membuat temuan beliau semakin luar biasa. Ya. Karena beliau saat itu pengetahuannya terbatas, tapi beliau menemukan sesuatu yang sangat fenomenal. Nah, setiap tumbuhan, begitu pula kita manusia, itu memiliki 2 alel yang identik. Memiliki 2 alel yang identik. Dan nanti masing-masing itu akan diberikan kepada keturunannya. Ya. Sehingga anak itu memiliki alel, satu dari ibunya, satu dari ayahnya. Dan pada kasus tadi, F1, anak generasi pertama, maka hanya sifat dominan saja yang akan muncul. Kalau sifatnya itu kebetulan dominan sama resesif. Contoh sekarang kita membahas lagi tentang tumbuhan ercis dengan bunga berwarna ungu. Maka tumbuhan ercis berwarna bunga ungu ini pasti memiliki 2 alel. Entah itu P besar, P kecil, entah itu P besar, P besar. Pokoknya memiliki 2 alel. Ya. Sedangkan pada si induk dengan warna bunga putih ini juga memiliki 2 alel. Ya, ingat 2 alel. Kenapa? Karena mereka juga punya induk dulunya, yang dia memiliki 1 alel dari induk laki-laki dan 1 alel berikutnya dari induk betina. Kalau sekarang kita ngomong tentang tumbuhan. Begitu pula pada bunga yang berwarna putih ini. Kemudian kalau kita kawin silangkan kedua bunga ini, maka generasi pertama akan memiliki warna bunga ungu. Semuanya 100%. Mengapa? Karena ungu ini dominan dibandingkan putih. Jadi kalau P besar itu pasti clear ungu, karena P besar ungu. Tapi P besar P kecil, P besarnya itu ungu, P kecilnya adalah putih. Ketika ditemukan genotip seperti ini, maka yang dominan sajalah yang muncul. Karena kebetulan warna bunga ercis ini adalah gen dipengaruhi oleh gen yang dominan. Sehingga P besar P kecil itu juga memiliki memiliki fenotip bunga berwarna ungu. Dan generasi pertama semua anakannya memiliki sifat semacam ini, memiliki warna bunga ungu, 100%. Sehingga dengan temuan ini, ya, beliau akhirnya memutuskan bahwa berarti ada sifat yang dominan. Dalam konteks ini berarti warna ungu itu dominan, lebih dominan dibandingkan warna putih. Sehingga tidak heran generasi anakan pertama semuanya memiliki bunga berwarna putih. Nah, sekarang kita kembali ke gamet. Kita tahu kita itu menerima sumbangan alel, satu dari ayah kita, satu dari ibu kita. Atau kalau dalam konteks tumbuhan, satu dari tumbuhan induk, satu alel dari tumbuhan induk lainnya. Ya. Maka berarti gamet, sel kelamin dari orang tua laki-laki itu hanya memiliki 1 alel. Iya kan? 1 alel saja. Jadi orang tua kita memberikan 1 alel kepada anakan lewat apa? Lewat sel sperma misalkan. Sedangkan ibu atau induk betina memberikan alel satunya kepada anakan lewat apa juga? Lewat sel gametnya atau sel telurnya. Sehingga satu alel dari induk laki-laki berpadu dengan satu alel dari induk perempuan, terbentuklah anak yang memiliki alel dari ibu maupun dari ayah, atau dari induk betina maupun dari induk jantan. Dan gara-gara warna ungu dominan, maka semua anakan generasi pertama memiliki warna bunga ungu. Sehingga anakan atau generasi anakan atau offspring itu memiliki 2 alel, yang mana masing-masingnya itu berasal dari induknya. 1 alel dari induk jantan, 1 alel dari induk betina. Jadi inilah temuan dari Pak Mendel.
Sehingga beliau akhirnya merumuskan dua hukum Mendel, yaitu hukum segregasi dan juga hukum asortasi bebas atau law of independent assortment. Ya. Jadi ini tadi. Sedangkan kalau yang lebih kompleks lagi, maka lihat teman-teman, ini ada banyak alel. Ada A besar, B besar, B besar. Ada A kecil, B kecil, B kecil. Jadi ini sudah lebih dari satu gen. Gennya ada dua. Alelnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Itu alelnya. Jadi saya ulangi lagi, gennya ada gen A, ya. Alelnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ya, jadi itulah yang ditemukan oleh Mendel untuk hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 adalah hukum segregasi, hukum Mendel yang kedua adalah hukum independent assortment atau asortasi bebas. Ya.